Tapi orang tua mempunyai kehendak lain, akhirnya saya termasuk korban pemaksaan orang tua. Menurut ulama kontemporer, diantaranya Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan itu bagaimanapun tetap riba, haram, dan seterusnya. Sistem perbankan yang ada di era modern sekarang ini belum pernah terjadi di zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Pondok Pesantren Khas Kempek. Kali ini kita akan berbincang bersama tamu kita untuk sama-sama berbagi pengetahuan terkait fikih ibadah keseharian kita. Selamat datang di podcast Pondok Pesantren Khas Kempek, Kiai Muntaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita dalam tema membahas tentang ekonomi syariah. Kita tahu ekonomi syariah itu sangat dibutuhkan jawabannya untuk masyarakat pada saat sekarang ini, melihat bahwa apa yang diajarkan dalam kitab-kitab kuning seringkali tidak terdapat dalam kasus-kasus yang ada pada saat sekarang ini, dan ini nanti akan dijelaskan oleh beliau. Sebelum itu kami ingin mengenal tentang profil Kiai Muntaha ini. Silakan Kiai Muntaha, mulai dari belajar awalnya itu pendidikan formalnya atau pendidikan non formalnya itu, silakan disampaikan kepada teman-teman. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Pondok Pesantren Khas Kempek yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan beberapa hari ini saya bisa hadir ngalap barokah di Pondok Pesantren Kempek. Ada mubahasah, ada beberapa kegiatan bersama keluarga besar Pondok Pesantren Khas Kempek. Semoga saya nanti mendapatkan barokah. Amin, amin, amin. Nah, kemudian untuk session yang terakhir ya malam hari ini kita berkesempatan podcast di Pondok Pesantren Khas Kempek. Untuk saya sendiri sejak kecil, sebagaimana mungkin ya santri-santri Khas Kempek ini, sejak kecil belajar agama dari kedua orang tua, bapak, ibu. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, setelah di rumah selama masa kecil sampai usia SD atau ibtidaiyah, kemudian SMP sekolah tapi di kota Magelang. Di kota. Jaraknya dekat apa jauh? Lumayan jauh. Oleh karena itu saya kan di Salaman itu kan Magelang Kabupaten bagian selatan. Nah, kota kan di tengah. Oh iya. Nah, itu akhirnya karena jaraknya jauh, tentu sulit untuk pulang pergi, apalagi di kampung. pada waktu itu, itu 97, 9 berapa. Nah, kenapa memilih tempat yang jauh? Apakah memang di tempat yang dekat itu tidak ada? Sebenarnya ada banyak pilihan, tapi mungkin terbawa ya, kakak-kakaknya juga di tempat itu. Oh, mengikuti kakaknya. Sekolah sekaligus. Di samping itu karena favorit belajar, juga ya. Belajar ngaji, belajar pesantren. Kata ayah saya itu, ya udah kamu sekolah sambil belajar ngaji, sambil belajar di pesantren. Karena kan itu bukan mondok beneran, tapi belajar mondok. Oh iya. Belajar mondok itu selama 3 tahun di pesantren Imadutul Wahbah Nepak Bulurejo Magelang, dekat dengan lokasi sekolahan. Kemudian 3 tahun di situ, kemudian 3 tahun di Purworejo, pindah kabupaten di Madrasah Aliyah Negeri, sama di pesantren Nurul Hidayah di kota Purworejo. Kemudian setelah itu sebenarnya sudah diterima PMDK di UNES Semarang.
Akan tetapi orang tua tidak membolehkan. Terjadi perbuatan ya. Jadi setelah MA itu rencananya mau lanjut kuliah begitu? Ya, sudah diterima, tinggal berangkat. Sudah diterima. Ya. Tapi orang tua mempunyai kehendak lain, akhirnya saya termasuk korban pemaksaan orang tua. Tapi pemaksaan yang akhirnya saya kira berujung barokah lah. Dari sejauh nalar kita pada waktu itu kalah dengan pandangan mata batin orang tua. Akhirnya singkat cerita, di Lirboyo, kemudian belajar agama di sana mulai ibtidak. Jadi dulu pernah sekolah SD ibtidak sampai aliyah, masuk ke Lirboyo SD lagi sampai aliyah juga. Jadi istilah ibtidak di Lirboyo itu SD begitu ya? Karena itu menyesuaikan dengan pendidikan formal begitu. Secara sebutan umumnya begitu kan ya. Kemudian setelah itu 9 tahun alhamdulillah lancar tanpa halangan, kemudian melanjutkan pulang. Nah ini setelah ini pulang ke rumah tidak diterima, ternyata harus melakukan atau diperintah sama orang tua ibu pada waktu itu untuk melakukan perjalanan ke timur cari tongkat sakti di Surabaya. Di Surabaya kuliah di dulu YIN Sunan Ampel, kemudian sekarang UIN Sunan Ampel, sambil ya beraktivitas. Kebetulan pada waktu itu sudah berkeluarga saya. Kalau boleh tahu ambil jurusan apa, Kiai? Pendidikan Islam atau PAI, pendidikan agama Islam ya. Tapi kuliah saya ternyata tidak sebagaimana umumnya teman-teman kuliah, karena aktivitas sejak di Surabaya itu selain di dunia perbukuan yang saya konsentrasi di situ ya, mulai berkreasi, mulai berkarya. Nah ini saya kebanyakan di Nahdlatul Ulama, aktivitas mulai dari PCNO Basul Masail, kemudian PW, kemudian sampai 2020 aktif dalam kegiatan itu. Kena pandemi, terdampak pandemi, pulang ke kampung. Nah sekarang di Magelang, pulang lagi yang sudah 25 tahun nggak pernah istilahnya lama di rumah. Nah ini sekarang alhamdulillah sudah di rumah, kembali ke kampung halaman. Begini Kiai, saya mau berbincang tentang masalah ekonomi syariah. Jadi prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah itu sebenarnya itu bagaimana yang sekiranya bisa menyesuaikan dengan kondisi pada saat ini? Ekonomi itu, kalau ekonomi syariah dalam konteks kekinian, sebagaimana kajian-kajian yang pernah kita lewati dalam utamanya kajian di Basul Masail, baik di PCNO Kota Surabaya, baik di PWNO Jawa Timur, itu ada satu prinsip utama dalam pengembangan ekonomi syariah, utamanya oleh lembaga pendidikan atau kampus yang berbasis pesantren. Yang pertama adalah prinsip umum bahwa dalam muamalah itu adalah al-aslu fil asya' itu al-ibahah. Prinsip dalam bermuamalah itu segala sesuatu itu pada dasarnya adalah boleh. Selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkan. Itu pertama itu. Kemudian yang kedua, mungkin ini lebih dekatkan lagi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah prinsip dalam tidak hanya muamalah, akan tapi ini juga sangat penting ditekankan dalam muamalah, yaitu prinsip al-adlu. Bahwa dalam muamalah, apakah itu jual beli, apakah itu utang piutang, apakah itu berbagai macam transaksi yang ada di era modern ini, transaksi muamalah, bisnis, hubungan personal, ekonomi, bisnis antar personal. Nah, ini yang paling utama adalah al-adlu, keadilan. Karena kita diperintahkan dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk adil. Karena adil itu tidak akan mungkin terjadi kerugian antar dua belah pihak. Ya, benar, tidak terjadi kerugian, tidak terjadi penipuan. Kan banyak sekarang ada investasi bodong, itu tidak memenuhi prinsip keadilan. Jelas itu haram, jelas itu. Investasi bodong, kemudian bisnis-bisnis yang lain, tipu-tipu dan yang lain sebagainya, itu jelas tidak memenuhi prinsip dasar muamalah, yaitu al-adlu, yaitu keadilan. Nah, ini harus dipenuhi secara
tegas dalam muamalah atau ekonomi syariah yang dikembangkan utamanya dalam basis lingkungan pondok pesantren. Kemudian terkait dengan pesantren sendiri, posisi pesantren dalam perekonomian Indonesia itu bagaimana? Jadi pesantren saat ini itu sudah banyak dimasuki program-program pemerintah, ada semacam BMW, OJK begitu, kemudian juga ada KUR dan lain sebagainya. Nah ini posisi pesantren menurut dalam pandangan syariat itu harus seperti apa? Artinya apakah tetap kekeh dalam prinsip-prinsip yang ada dalam kitab-kitab kuning itu, atau bisa menyesuaikan dengan kondisi saat sekarang ini? Kalau kita lihat secara umum, kalau kita mengaca atau kembali kepada prinsip awal tadi, al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa hukum asal dalam segala sesuatu, utamanya muamalah itu adalah boleh. Secara prinsip sebenarnya kita bisa menerima perubahan-perubahan itu. Akan tetapi secara praktis, ketika ada akad-akad baru, model baru, itu pesantren ya tidak bisa kemudian menerima 100% dari berbagai pembaruan atau pola-pola ekonomi syariah yang dikembangkan dari luar pesantren. Tidak bisa menerima 100% kemudian terima bersih, ini tidak bisa menurut hemat saya. Pesantren harus mengkaji itu secara mandiri, atau nanti bisa ya berkelompok dengan pesantren lain sehingga jelas. Umpamanya satu contoh, ada program pemerintah berkaitan dengan bank wakaf mikro atau apa? Iya, bank wakaf mikro. Benar ya. Nah, bank wakaf BWM. BWM, bank wakaf mikro. Lah ini oke lah, dari pemerintah semacam itu ada dasar hukumnya secara fikih. Akan tetapi kan pola atau prinsip ekonomi, prinsip fikih yang dianut mungkin yang diterapkan di luar ini kan bisa jadi berbeda dengan yang secara sejak lama dianut oleh pesantren, umpamanya dalam mazhab fikihnya, dalam ijtihad fikihnya, kan semacam itu. Nah ini menurut hemat saya pesantren di sini satu sisi dia menerima pembaruan tapi tidak asal menerima, satu sisi dia mengembangkan keilmuan ekonomi syariah dengan mengkaji berbagai hal-hal baru, transaksi baru, pola pengembangan ekonomi syariah baru yang ada di luar itu dengan keilmuannya yang sudah ada di pesantren. Terima kasih. Semisal kita ini ya, diakui atau tidak bahwa masyarakat kita itu masih banyak yang belum menerima sistem bank konvensional contohnya. Menurut mereka bahwa sistem bank konvensional itu masih belum sempurna di dalam aturan syariatnya. Banyak beberapa hal kendala yang masih menjadi yang masih belum diterima oleh masyarakat. Semisal contoh, di dalam bank konvensional itu menerapkan sistem mudorobah, mudorobah atau kirot. Dalam kirot sendiri itu di dalam masalah pembagian itu menggunakan persentase. Yang kita tahu dalam itu kan persentase. Kemudian sementara yang ada dalam bank konvensional atau dalam praktek-praktek yang lain itu menggunakan sistemnya itu langsung nominal, dan itu sudah diputuskan, sudah ditentukan sebelum dikelola sejak awal. Ini masih belum diterima oleh masyarakat, tapi masyarakat sendiri ya tidak sedikit yang mengikuti atau yang menggunakan bank konvensional tersebut. Itu gimana posisi pesantren itu seperti apa? Ya tentu nanti kalau secara umum pasti pesantren tidak hanya satu pesantren ya, atau ulama pesantren ini pasti nanti terjadi perbedaan pendapat. Kalau ulama-ulama yang cukup progresif nanti mungkin bisa akan menerima dengan beberapa argumentasi. Kalau yang kekeh itu juga tidak bisa kita nafikan, ada yang mengharamkan, ya kan begitu. Nah, akan tetapi ke depan yang jelas perbedaan di luar perbedaan yang ada di tengah para ulama kita itu jelas bahwa perekonomian atau sistem finansial yang kita gunakan saat ini adalah pasti berkaitan dengan bank.
Contoh orang haji pasti melalui bank. Contoh orang membangun pesantren dengan berbagai dalam konteks sekarang ya banyak donatur, itu juga melalui bank. Kita tidak akan bisa terlepas dari sistem keuangan perbankan yang sekarang berlaku secara internasional pada hari ini. Oleh karena itu dulu sempat hal ini dibahas awalnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya bunga bank. Di NU ada 3 pendapat. Satu menyatakan haram, satu mengatakan mubah boleh, satu mengatakan syubhat yang semestinya dihindari, kan gitu kan ya. Dalam konteks ulama kontemporer ini juga terjadi perbedaan pendapat. Satu diantaranya yang kekeh tidak memperbolehkan adalah Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Dalam kitabnya diantaranya adalah Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, di mana beliau menyatakan bahwa bagaimanapun transaksi dengan bank, utamanya kredit, kita mengajukan kredit dalam bank, kemudian tadi nanti ada fawaidnya, ada bunganya, itu sama saja itu adalah riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang di situ ada keuntungan bagi orang yang menghutangi, maka di situ adalah termasuk riba yang haram. Jadi dasarnya itu. Ya, bank mengucurkan kredit kepada nasabah, kemudian bank itu sejak awal menarget bunganya sekian. Menurut ulama kontemporer, diantaranya Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan itu bagaimanapun tetap riba, haram, dan seterusnya. Padahal ini ulama kontemporer. Biasanya ulama kontemporer itu bahkan banyak sekali yang berbeda dengan ulama-ulama dulu lah, kita katakan seperti itu. Syekh Wahbah Zuhaili sama analisisnya dengan ulama-ulama kita di Indonesia, ya kan? Banyak kan? Kita punya guru yang sepanjang hidupnya tidak mau berhubungan dengan bank, meskipun ya tetap berhubungan pakai uang, tapi nggak mau ketika punya uang disimpan di bank. Punya harta kekayaan diwujudkan emas umpamanya atau apa, dia tidak mau banyak berkaitan dengan bank, disimpan sendiri. Punya emas banyak, itu digalikan lubang, disimpan di sana. Iya betul. Terus ini lagi kita mengenal dalam sistem wakaf yang ada di Indonesia itu istilahnya dengan wakaf produktif. Padahal dalam kitab kuning bahwa barang wakaf itu tidak boleh dirubah dengan cara apapun. Ini kita kenal dalam mazhab Syafi'iyah kan barang wakaf itu nggak bisa dirubah-rubah lah. Intinya seperti itu, kecuali ada beberapa alasan. Tapi sekarang malah barang wakaf itu dikelola, dikembangkan, bahkan dirubah dengan benda yang lain. Itu kira-kira bagaimana? Jelas kalau dalam fikih Syafi'iyah yang kita anut, yang namanya wakaf tunai atau wakaf produktif. Wakaf tunai kan ya, yang kemudian nanti diproduktifkan. Ya, sekarang kan dikelola begitu. Nanti yang bermasalah adalah wakaf tunainya ini. Orang wakaf uang sekian, orang wakaf transfer sekian. Ini yang bermasalah. Wakaf uang itu bermasalah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kok masalahnya itu wakaf produktif dalam maksud ada orang wakaf lahan kemudian dikelola, hasilnya dikelola dan seterusnya, ya ini tidak masalah. Yang namanya wakful ghullah, yaitu adalah wakaf yang dimana hasilnya itu dikembangkan untuk kemaslahatan mauquf alaih, tidak masalah. Iya, tapi kan begini, yang namanya mengelola itu kan nggak selamanya asik, manis dan menguntungkan. Semisal barang wakaf tadi setelah dikelola malah justru bangkrut, ini bagaimana kira-kira menurut Kiai ini? Ya, asalkan sejak awal itu akadnya sudah benar, kemudian prakteknya sudah benar, maka ketika terjadi kerugian dalam pengelolaan hasil wakafnya itu ya tidak masalah, karena dari awal sudah benar. Lain halnya kalau dari awal itu sudah tidak benar, sudah tidak benar, maka ya resiko dia berarti dia orang yang melakukan kecerobohan sejak
awal. Ya, ya terima kasih. Kemudian melihat tantangan zaman sekarang itu banyak sekali, bahwa mau tidak mau pesantren itu harus ikut maju, harus ikut mengembangkan perekonomiannya. Nah, kira-kira pesantren, peluang pesantren untuk menghadapi tantangan pada saat sekarang ini itu apa yang harus dilakukan? Kira-kira itu minimal harus bagaimana? Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan, lembaga dakwah, kemudian lembaga pemberdayaan masyarakat kan gitu ya, sebagai salah satu pionir untuk mengembangkan masyarakat di sekitarnya berkaitan dengan ekonomi, tentu bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif, baik yang bersifat praktis secara langsung, baik ekonomi digital atau ekonomi dari bidang umpamanya itu dari bidang pertanian, perkebunan dan yang semisalnya. Tapi tidak kalah pentingnya berkaitan dengan sisi ilmiahnya, pesantren tentu perlu mengembangkan kajian-kajian ekonomi syariah atau ekonomi keislaman yang sesuai dengan konteks zaman sekarang. Karena diakui atau tidak, suka tidak suka, mau tidak mau, banyak teori-teori yang ada dalam kitab yang kita kaji ini ada sebagian yang masih bisa kita ambil secara tekstual, kemudian ada prakteknya di tengah masyarakat, tapi ada juga sebagian yang sudah tidak ada prakteknya di dalam masyarakat. Sementara di sisi lain berkembang praktek-praktek ekonomi yang baru yang belum jelas hukumnya. Ini yang bisa melakukan kajian hukumnya siapa? Selain kampus-kampus yang mempunyai jurusan dalam bidang ekonomi syariah, justru pesantrenlah yang semestinya menjadi garda terdepan dalam pengembangan atau kajian ekonomi syariah di era sekarang. Sekarang Kiai, jadi ada sebagian doktrin bahwa kita sebagai umat Islam itu di dunia itu tidak boleh hidup bermegah-megahan. Kita itu harus mau hidup miskin. Kita itu tidak boleh kaya. Doktrin yang semacam itu ini jelas bertolak belakang dengan semangat ekonomi syariah begitu. Lah ini kira-kira menurut Kiai bagaimana dengan doktrin itu? Apakah kita yang memang benar bahwa doktrin semacam itu, atau sebaliknya bahwa kita harus dipahami lagi tentang maksud yang dimaksud dengan bahwa kita di dalam dunia itu tidak boleh hidup kaya? Itu maksudnya bagaimana? Alhamdulillah. Berkaitan dengan doktrin bahwa orang Islam itu semestinya menjadi pribadi yang beriman, kemudian tidak boleh yang zuhud, terlalu begitu. Duniawi, tidak boleh terlalu semangat dalam sisi duniawinya, kemudian ya cukuplah apa adanya. Itu mungkin saja benar di masa lalu, mungkin saja, mungkin ya. Akan tetapi kalau melihat konteks sekarang, melihat konteks sekarang, mau tidak mau diakui atau tidak, ya umat Islam itu secara umum kita lihat di sekitar kita saja tertinggal jauh secara ekonomi dengan saudara yang lain, dengan orang lain. Nah, tentu kalau semuanya nanti begini, semakin tertinggal. Nah, perlu kita pahami bahwa dunia yang mazmum, yang dicela dalam agama itu bukan berarti semua itu dicela dunia itu. Harta yang dicela dalam dunia itu, dalam agama Islam itu tidak semua harta, akan tetapi satu harta yang berlebihan, harta yang tidak sesuai kebutuhan, harta yang pembelanjaannya tidak bermanfaat untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ini berbeda nanti apabila orang itu umpamanya dia mengembangkan diri secara ekonomi, memperbanyak harta, tapi mempunyai tujuan-tujuan yang jelas. Satu, umpamanya seperti Gus Afif umpamanya memangku atau khidmah di pesantren. Pesantren tentu butuh pengembangan. Nah ini mau dari mana itu pengembangan pesantren ini kalau tidak Gus Afif kreatif untuk membangun ekonomi. Membangun ekonomi.
Apakah mau meminta-minta seperti mungkin yang ada di tempat lain? Itu kan yo nggak ganteng gitu loh. Nggak ganteng lah. Iya. Nah tentunya ini perlu pengembangan. Nah kalau itu bukan dunia, orang bekerja mencari harta banyak, menumpuk, bukan menumpuk ya, berupaya menghasilkan pemasukan yang banyak, tidak hanya untuk kebutuhan keseharian dirinya, asalkan dia tujuannya baik, sebagai penopang dakwahnya, untuk membantu masyarakat fi wujuhil khair dalam sektor-sektor sosial yang kita juga kadang itu kalau nggak punya uang, kemudian ada orang miskin atau orang yang sedang berhalangan, mustadafin, kita hanya ngelus dada, sebenarnya pengen bantu, tapi kok saya juga nggak punya. Gitu. Itu kan juga sakitnya dua kali, orang lain sakit, kita juga sakit, orang lain menderita tidak mampu, kita menderita karena hanya bisa apa ya, ngelus dada saja. Lah, ada istilah menarik begini. Orang itu kalau punya uang, maka kesempatan untuk berbuat baik itu terbuka sangat luas. Iya. Orang yang tidak punya uang itu akan terbatas amal-amal sosialnya. Orang yang punya uang, dia akan bisa membantu fakir miskin, membantu pondok pesantren, membantu mungkin masyarakat yang sedang lemah, sedang berhalangan, membutuhkan bantuan. Akan tapi orang yang tidak punya uang, nah ini untuk memikirkan diri sendiri, kebutuhannya saja sulit, apalagi memikirkan orang lain. Dia akan terlepas melakukan amal-amal sosial yang semestinya dilakukan ketika mempunyai uang yang cukup. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa sebagian ulama mengatakan dunia itu dunia jifah, jadi dunia itu seperti bangkai. Mungkin yang dimaksud dunia itu seperti bangkai itu bahwa dunia ketika disalahgunakan maka itu akan menjadi bangkai. Misal orang dia membangun ekonomi tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang serakah, dengan cara yang dolim, maka dunia inilah yang akan menjadi jifah itu. Sebaliknya berbeda ketika misalkan dunia itu dilakukan dengan cara-cara yang benar dan bisa untuk membantu orang lain atau orang yang membutuhkan, maka dunia ini bukan lagi menjadi jifa, tapi justru ini akan menjadi mata, akan menjadi mutiara yang sangat bermanfaat, akan seperti itu, Kiai. Terus dulu juga mungkin ya kehidupan itu belum seramai sekarang ya, Kiai ya. Jadi belum ada mall, pasar-pasar juga masih sepi. Bagaimana mungkin kita akan tertarik dengan dunia itu? Akhirnya daripada kita menggunakan dunia yang tidak dibutuhkan pada saat dulu itu ya, ya lebih baik kita hidup seadanya begitu. Lain halnya dengan sekarang. Kalau sekarang di mana-mana bergemerlip, kemudian kita hidup tanpa uang, ya kita akan mati di tengah-tengah keramaian itu. Mungkin kondisinya juga berbeda ya, seperti nanti itu. Sederhana saja bisa kita tes lah. Kalau kita itu nggak punya uang, apakah Gus Afif ini santai-santai saja nggak punya uang, atau dia kalau pas saldonya nipis ya masih berapa juta gitu, 10 juta atau berapa, sudah bingung dia, sudah tolak ke sana kemari, santri dimarahi semua, apalagi sudah berkurang. Sebenarnya nggak ada masalah santrinya, tapi gara-gara ini pas menipis ini. Kalau hidup masih sendirian mending bisa puasa. Jadi kalau punya istri, punya anak, ya jelas itu itu bagaimana? Dolim jelas sekali. Itu dolim kalau sampai kafa bil mar'i itsman ayyudayya ma ya'ul dawuh baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kama qol kafa bil mar'i itsman ayyudayya ma yaqul. Cukup seorang laki-laki suami itu dianggap berdosa, dia menyia-nyiakan nafkah terhadap keluarganya. Jadi nggak perlu minum-minuman keras, nggak perlu mabuk-mabukan, nggak perlu melakukan dosa-dosa apa yang besar-besar. Cukup kalau laki-laki mempunyai keluarga sebagai suami kok tidak menafkahi secara cukup istri dan anak-anaknya, sudah berdosa. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dunia itu ya tergantung dilihat dari sisi mananya kan itu. Apakah dia mazmum, tercela, atau dia itu mahmud, terpuji, maka bisa dilihat dari beberapa aspek. Satu adalah aspek prosesnya. Proses ya. Bagaimana kan? Kemudian yang kedua dari aspek ainiyah atau barangnya. Kemudian yang ketiga dari aspek infak atau
pembelanjaannya. Jadi prosesnya bagaimana, apakah halal atau tidak, kemudian ainiyahnya atau barangnya ini, hartanya ini dari sisi zatiyahnya, bentuknya ini halal atau tidak, kemudian bagaimana di harta ini dinafkahkan. Nah, umumnya orang biasanya hanya mementingkan yang penting wujudnya ini halal. Iya. Yang penting beras, berupa beras, minuman, yang penting apa ini ada? Tidak ada najisnya Nah, gitu ya. ada Tidak kopi susu memabukkan. bilik umpamanya kan, ada kopi susu bilik tidak memabukkan. Akan tapi tidak melihat bagaimana prosesnya dia mendapatkannya, proses produksinya bagaimana dan yang lain sebagainya. Itu satu contoh. Kemudian setelah ada barang itu, prosesnya baik, kemudian barangnya baik, prosesnya baik, kemudian setelah dimiliki nanti dimanfaatkan untuk apa, atau infaknya ini untuk apa. Ketiganya ini ya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah, yang nanti akan menentukan apakah dunia, harta, apapun yang kita miliki saat ini nanti akan menjadi dunia yang terpuji atau dunia yang tercela. Wah, luar biasa nih Kiai ini. Terima kasih Kiai sudah memberikan banyak wawasan kepada kita, banyak memberikan ilmu kepada kita. Tentunya ini tidak cukup ya sampai di sini saja, kalau misalkan dijelaskan ini membutuhkan waktu berhari-hari. Tapi ini sudah banyak sekali. Silakan dulu Pak Yai, dari kita belum minum. Oh iya. Silakan diminum Kiai. Alhamdulillah. Ini salah satu bukti pesantren ikut dalam mengembangkan ekonomi, bahwa pesantren bisa membangun ekonomi secara mandiri tanpa harus mengikut bergantung kepada orang lain. Iya. Nah, contohnya ini kopi Salwa ini adalah yang membuat adalah seorang santri, seorang pengampu pesantren, tapi dia mampu untuk mengelola kopi ini menjadi berkualitas, bahkan banyak diminati Kiai. Ini mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa lebih besar lagi. Bukan hanya kopi, tapi produk-produk yang lainnya juga bisa ikut membangun di Pondok Pesantren Khas Kempek ini Kiai. Ya. Namanya Salwa Coffee, produk keluarga besar Kempek gitu ya. Salwa itu diambil dari nama putrinya. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semakin sukses dan tidak hanya di Kempek atau Cirebon saja, bisa ekspansi secara nasional. Amin. Kiai ini minta untuk pemirsa apa yang perlu untuk ditingkatkan di dalam ekonominya ataupun dalam dunia bisnisnya, sekira tidak terjatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan, harus tetap mengikuti aturan-aturan yang benar begitu yang ada. Mangga Kiai. Ya, sebelum saya tutup, ada satu hal ya tadi yang sempat terlewatkan berkaitan dengan bunga bank tadi. Wahbah Zuhaili menyatakan haram kan gitu kan ya. Wahbah Zuhaili menyatakan haram. Akan tapi juga ada ulama yang lain, satu contoh Syekh Ali Jum'ah yang berpendapat berbeda. Ulama lain juga ada yang menyatakan bahwa begini secara prinsip, sistem perbankan yang ada di era modern sekarang ini belum pernah terjadi di zaman dahulu. Ini akad yang benar-benar baru. Ketika demikian, maka tidak bisa dipahami bahwa bunga bank itu otomatis sebagai riba. Dari sinilah argumentasi utama inilah akhirnya sebagian ulama itu ada yang menyatakan bahwa bunga bank itu adalah halal, boleh. Nah, bagaimana dengan kita? Ya tergantung kita milih mana. Ada kalau milih yang mengharamkan ya bisa kita pilih itu, tapi sulit sekali untuk dipraktekkan kalau harus 100% tidak berhubungan dengan bank. Kalau kita memilih yang boleh, yang membolehkan transaksi bank itu tidak termasuk riba, ya tidak masalah, kita berhubungan dengan bank sebagaimana sudah setiap hari ini kita lakukan. Nah, itu satu. Kemudian berkaitan dengan
pengembangan ekonomi syariah pada konteks sekarang, atau berkaitan dengan pengembangan ekonomi secara umum ya umat Islam, bahwa sudah menjadi semestinya umat Islam itu untuk membangun ekonomi secara kreatif, utamanya di era digital ini. Ya semampunya, kan tidak harus sama antara satu dengan yang lain, semampunya. Kemudian utamanya adalah laki-laki yang menjadi nanti akan menjadi penanggung jawab, tulang punggung keluarga. Ini tentu harus secara optimal, itu sebagaimana hadis tadi, bahwa seorang laki-laki itu cukup dianggap berdosa ketika sampai menyia-nyiakan keluarganya, tidak memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan nafkah dari keluarganya itu. Saya kira ini sudah cukup. Ya, terima kasih Kiai atas waktunya, sangat luar biasa sekali pada malam hari ini. Yang kita ambil dari beliau ini, ya istifadah dari beliau ini, karena beliau ini pertama di pondoknya sudah aktif, sudah mengikuti berbagai macam acara, bahas masail dan diskusi-diskusi seminar. Kemudian beliau melanjutkan di pengurus wilayah ya Kiai, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Jadi mudah-mudahan ini banyak manfaatnya buat kita semua. Amin. Ya, amin. sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas waktunya Kiai. Amin.